Halo semuanya, ketemu lagi di channel MPS Matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan bab 3 dari Matematika SMK kelas 11 Penerbit Erlangga Kurikulum Merdeka. Yang akan kita bahas kali ini ada di halaman 137 untuk soal bagian B, dan kita fokus ke nomor 3. Nomor 1 dan 2-nya sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, ini dia untuk soal nomor 3. Nah, ini menentukan nilai X dari suatu determinan matriks ordo 3 dan sekalian melanjutkan dengan menentukan inverse dari matriks tersebut. Oke, selamat mengikuti, semoga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita perhatikan soalnya matriks 2, 3, 0, 1, minus 2, 0, 4, 0, X kurang 3. Memiliki determinan 7. Tentukan nilai dari X dan inverse matriks tersebut. Nah, katanya determinan dari matriks ini sama dengan 7. Namun di sini ada variabel X. Inilah kita cari variabel X-nya supaya determinannya sama dengan 7. Nah, kita masuk penyelesaian. Nah, katanya determinan sama dengan 7. Ini simbol determinan, artinya determinan dari matriks ini sama dengan 7. Nah, sekarang kita carilah determinan dari sini. Cara menentukan determinan matriks berordo 3. Nah, perhatikan caranya. Kita buat dulu matriks tersebut seperti ini langsung dipindahkan ya. Ini matriksnya. Baru pindahkan dua kolom pertama ini ke sebelah kanan atau salin dua kolom pertama, kolom 1, kolom 2 ke sebelah kanannya. Kan yang kita buat garis putus-putus dulu sebagai pembatasnya. Oke, kita sisipkan di sini dua kolom pertama dari sini langsung kita angkat. Lalu kita tutup dan ini sama dengan 7. Nah, kalau simbol seperti ini itu artinya determinannya. Maka untuk menentukan determinannya nih, hasil kali diagonal jumlah hasil kali diagonal utama, ini dia. Nah, dikurangi dengan jumlah hasil kali diagonal samping. Ada 3 diagonal utama di sini. Yang pertama ini, yang kedua, dan yang ketiga. Dikurangi dengan jumlah hasil kali diagonal samping. Ini diagonal samping dari kiri bawah ke kanan atas. Yang pertama ini, kedua, dan ketiga. Oke, kita laksanakan. Jumlah hasil kali diagonal utama. Diagonal utama yang pertama 2 minus 2 X kurang 3. Maka kita kalikan ini semua. Itu menjadi 2 dikali minus 2 dikali X kurang 3. Dari sini ya 2 dikali minus 2 dikali X kurang 3. Katanya jumlah hasil kali. Berarti kita tambahkan lagi dengan ini. Kita tambah 3 kali 0 kali 4. Ini kita buat tambah 3 kali 0 kali 4. Ditambah lagi dengan ini diagonal utama juga 0, 1, 0. Berarti ditambah 0 kali 1 kali 0. Lalu dikurangi dengan jumlah hasil kali diagonal samping. Sekarang kita dari sudut kiri bawah ke kanan atas. Itulah disebut diagonal samping. Berarti 4 dikali minus 2 dikali 0. Itu yang pertama. 4 dikali minus 2 dikali 0. Berikutnya 0 kali 0 kali 2. Ini ditambah dengan 0 kali 0 kali 2. Nah, satu lagi di sini. Ini X kurang 3 kali 1 kali 3. Nah, dijumlahkan lagi dengan X kurang 3 kali 1 kali 3. Nah, ini katanya sama dengan 7. Nah, kita sederhanakan lagi. 2 dikali minus 2 berarti minus 4. Kali X kurang 3. Ditambah 3 kali 0 kali 4 berarti 0 ya. Berarti tambah 0 kali 1 kali 0 berarti tambah 0. Dikurangi dengan 4 dikali minus 2 kali 0. Ini kali 0 berarti tetap 0. Ini tambah 0 kali 0 kali 2 berarti tambah 0. Berikut X dikurang 1 dikali 1 kali 3 berarti, X dikurang 3 kali 1 kali 3 berarti X dikurang 3 kali 3. Ini dia 1 kali 3, 3. Dan ini sama dengan 7. Oke, kita laksanakan lagi perkalian ini. Min X min 4 dikali X berarti min 4X. Min 4 dikali min 3 jadi tambah 12. Maka ini menjadi min 4X tambah 12. Ini 0, ini juga 0 dikurang. Nah, langsung kita kemari. X dikurang 3 dikali 3 berarti X kali 3, 3X. Min 3 dikali 3 jadi min 3, min 9. Maka ini menjadi 3X dikurang 9 sama dengan 7. Nah, kita buka kurungnya. Ini sama dengan min 4X, jadi tambah 12 dikurang 3X. Perhatikan ini, kurang min 9, jadi tambah 9. Ini sama dengan 7.
Kita gabung ini min 4x dikurang 3x jadi min 7x. Maka min 7x tambah 12 ditambah 9 itu 21 sama dengan 7. Ini kita pindah saja ke rows kanan, berarti min 7x sama dengan 7 dikurang 21. Min 7x sama dengan min 14, dari sini kita perolehlah x itu sama dengan min 14 per min 7. Atau x itu sama dengan 2. Ini kan minnya habis, 14 dibagi 7, 2. Maka kita perolehlah nilai x sama dengan 2. Nah, sekarang kita lanjut menentukan inverse dari matriks tersebut. Nah, di soal bagian A tadi sudah kita peroleh nilai X-nya. Di matriks itu kan masih ada variabel X. Nah, sudah kita peroleh nilai X-nya ternyata sama dengan 2. Maka kita ganti saja dulu matriksnya. Maka matriks yang ada X-nya tadi, ini tadi ada X-nya, kita gantilah X ini menjadi 2. Maka ini, kalau 2 ini berarti 2 dikurang 3, jadi min 1. Maka ini rubah jadi min 1, yang lain tetap ya karena tidak ada variabel X-nya. Maka matriksnya menjadi 2, 3, 0, 1, min 2, 0, 4, 0, min 1. Nah, inverse dari matriks inilah ya sekarang yang mau kita cari. Nah, perhatikan langkah-langkah menentukan inverse matriks. Yang pertama sebenarnya untuk menentukan inverse matriks ordo 3 itu kita cari dulu determinannya. Namun dalam hal ini determinan sudah diketahui tadi di soal, yaitu sama dengan 7. Maka kita berikutnya langkah-langkahnya yang di sini kita buat langsung ke menentukan matriks kofaktor. Matriks kofaktor dari sini. Baru berikutnya menentukan adjoint dari matriks tersebut. Adjoint dari matriks itu sama dengan transpose dari matriks kofaktor. Setelah kita peroleh nanti matriks kofaktornya, lalu kita transpose, itulah menjadi adjoint matriks. Maka inverse dari matriks ordo 3 itu sama dengan 1 per determinan adjoint matriks tersebut. Oke, sekarang kita laksanakan, kita mulai dari cara menentukan matriks kofaktor. Nah, menentukan matriks kofaktor, perhatikan ini tadi matriksnya. Cara menentukan matriks kofaktor, kita cari determinan-determinan dari minor dari kofaktor tersebut, dari matriks tersebut. Nah, kita buat seperti ini. Ini yang pertama, perhatikan ini ada tambah, kurang, ini selalu berselang-seling ini. Ini nih. Tambah, kurang, tambah, kurang, tambah, kurang, tambah, kurang. Artinya kalau jumlah dari, ini dia determinannya nih, ordonya nih. Ini kan M11, ini 1 tambah 1, 2. Kalau ini genap, maka dia positif. Kalau dia ganjil, perhatikan ini 1 tambah 2, 3. Ini kan jadi negatif. Ini genap, 1 tambah 3 positif, atau genap, sorry. 1 tambah 3, 4 genap, maka ini jadi positif. Itu ciri-cirinya. Atau supaya lebih mudah diingat, langsung dibuat selang-seling. Ini tambah, negatif, tambah, negatif, dan seterusnya. Maka ini artinya minor dari 11. Perhatikan ini bersatu kolom 1. Untuk menentukan minor dari 11, kita buat seperti ini. Perhatikan caranya. M11. Tutup dulu baris 1 dan kolom 1, maka tinggal yang ini dia. Nah, perhatikan ini ditutup, maka kita carilah determinan dari sini. Ini kan determinan dari M11. Artinya determinan minor dari baris 1 kolom 1. Maka kita cari determinan dari sini. Ini kan seolah-olah matriks berordo 2 kali 2. Maka determinannya dikalikan ini. Hasil kali diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal samping. Maka untuk M11 itu sama dengan, ini dia, kita tulis dulu sekali seperti ini. Determinan dari minus 2, 0, 0, min 1. Baru berikutnya, determinan dari minor 1, 2. Kalau minor 1, 2 yang ditutup itu baris 1 dan kolom 2. Nah, kita pindahkan ini. Maka yang nampak 1, 0, 4, min 1. Maka yang menjadi min. Nah, ini 1, 0, 4, min 1. Dari sini ya 1, 0, 4, min 1. Determinan dari minor 1, 3. Tutup baris 1, kolom 3. Ini pindah kemari. Maka tinggal 1 minus 2, 4, 0. Di sini jadi positif ya. Tambah determinan dari 1 minus 2, 4, 0. Kita lanjut. Ini determinan dari M21. Berarti yang kita tutup itu baris 2 dan kolom 1. Nah, kita perhatikan ini. Yang ditutup sekarang baris 2 dan kolom 1. Maka tinggal 3, 0, 0, min 1. Maka M21 itu sama dengan 3, 0, 0, min 1. Berikut.
M22 yang kita tutup baris 2 dan kolom 2 ini ketutup ya. 20, 4, min 1. Tinggal 20, 4, min 1. Nah, berikutnya M23 sekarang. Baris 2, kolom 3 ditutup. Ini tutup sekarang. Maka tinggal 23, 40. Ini determinan dari 23, 40. Sekarang M31. M31 itu baris 3, kolom 1 ditutup. Ini baris 3 sekarang yang ditutup dan kolom 1. Maka tinggal 30 minus 2, 0. Maka ini sama dengan M30 minus 2, 0. Terus minor dari 32 yang ditutup itu baris 3 kolom 2. Yang tinggal ini 20, 10. Maka itu determinan dari matriks 20, 10. Yang terakhir minor dari 33 yang ditutup baris 3 kolom 3. Tinggal 23, 1 minus 2. Nih, 23, 1 minus 2. Oke. Inilah untuk menentukan minor dari matriks minor dari kofaktornya nanti. Nah, masing-masing ini kita cari determinan-determinannya nih. Perhatikan ini simbol seperti ini kan determinan. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang kita peroleh tadi, kita tentukan sekarang determinannya. Ini sama seperti yang di atas tadi ya. Nah, menentukan determinannya, baris ini, kali silang ini. Diagonal utama dikurangi dengan hasil kali diagonal samping. Maka yang pertama, minus 2 dikali minus 1 dikurang 0 kali 0. Ini dia, minus 2 dikali minus 1 jadi positif 2. Dikurang 0 kali 0, berarti dikurang 0. Nah, berikutnya ini negatif. Buat negatif di sini, 1 kali min 1 minus 1 dikurangi 4 kali 0, berarti negatif dari min 1. Ini 1 kali min 1, min 1, 4 kali 0, 0, dikurang 0 jadinya. Ditambah, ini dia 1 kali 0, 0 dikurang 4 kali minus 2. 4 kali minus 2 itu kan minus 8, jadi kurang minus 8. Berikut lanjut lagi, 3 dikali minus 1 berarti min 3. Dikurang 0 kali 0 berarti kurang 0. Dan di sini 2 dikali minus 1 berarti minus 2 dikurang 4 kali 0. Makanya ini jadi kurang 0. Terus 2 dikali 0 itu 0. Dikurang 4 kali 3 berarti kurang 12. Kita lanjut lagi. Di sini 3 kali 0, 0. Minus 2 kali 0, 0. Berarti ini 0 kurang 0. Berikutnya 2 kali 0, 0. 1 dikali 0, 0 juga. Berarti kurang 0 kurang 0. Terakhir, 2 dikali minus 2, minus 4 dikurang 1 kali 3, berarti 4 minus 4 dikurang 3. Nah, kita selesaikan lagi nih. Ini jangan lupa ini positif negatifnya, jangan tinggal. Ini menjadi 2 dikurang 0 itu kan 2, berarti positif 2, maka ini jadi positif 2 di sini. Perhatikan ini, min 1 dikurang 0, ini kan min 1. Min dari min 1 jadi positif 1, maka kita tulis di sini positif 1. Perhatikan lagi, ini positif. 0 dikurang negatif 8. Ini kan jadi 0 tambah 8. Berarti sama dengan 8. Maka di sini positif 8. Minus dari minus 3 dikurang 0. Minus 3 kurang 0 kan min 3. Min dari min 3 jadi positif. Maka ini jadi 3. Ini minus 2 dikurang 0. Berarti minus 2. Oke, sekarang 0 dikurang 12. Ini kan min 12 yang di dalam kurung ini. Min dari min 12 jadi positif 12. Maka ini jadi positif 12. Ini 0 kurang 0, 0 langsung. Ini juga 0 kurang 0, 0. Min 4 dikurang 3 berarti jadi min 7. Tambah min 7 berarti tetap min 7. Inilah matriks kofaktor dari matriks tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, setelah kita peroleh tadi matriks kofaktornya, maka sekarang kita menentukan adjoint dari matriksnya. Ini tadi matriks kofaktor. Adjoint dari matriks itu sama dengan transpos dari matriks kofaktor. Sedangkan matriks kofaktor tadi ini dia, matriks kofaktornya. Nah, kalau ditranspos itu menjadi adjoint. Nah, cara mentranspos, perhatikan, rubah baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2, baris 3 menjadi kolom 3. Nah, itu dia. Maka kofaktor maka transposnya menjadi, perhatikan ini 218 menjadi ke bawah. Itu maksudnya tadi baris 1 menjadi kolom 1. Ini 218 menjadi ke bawah dia 218. 3 minus 4 12 jadi 3 minus 4 2 minus 3 minus 2 12 jadi 3 minus 2 12. Yang terakhir 0 0 min 7 ini jadi ke bawah 0 0 min 7. Inilah adjoint dari matriks tersebut.
Nah, sudah kita peroleh join, tadi sudah kita rumuskan, maka inverse dari matriks tersebut sama dengan 1 per determinan matriksnya kali join matriks. Determinannya tadi 7, berarti sama dengan 1 per 7 kali join, ini join matriksnya, berarti kali 2, 3, 0, dan seterusnya. Nah, kita kalikan ini 1 per 7 dikali 2 dan seterusnya, maka ini menjadi 1 per 7 dikali 2 itu menjadi 2 per 7. 1 per 7 dikali 3 jadi 3 per 7. 1 per 7 dikali 0, ini 0. 1 per 7 dikali 1 jadi 1 per 7. 1 per 7 dikali minus 2 jadi minus 2 per 7. 1 per 7 dikali 0, 0. Ini 1 per 7 dikali 8 sekarang, berarti 8 per 7. 1 per 7 dikali 12 jadi 12 per 7. 1 per 7 dikali min 7 itu sama dengan min 1. Nah, inilah yang menjadi inverse matriks tersebut. Oke, demikian penjelasan kita untuk kali ini. Semoga apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas atau bahkan ada pembahasan yang keliru, diharapkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.